Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan gue Rizky dalam menembus hijab. Pada malam hari ini, gue bakal ngebawain kisah yang ditulis oleh Bang Endo dengan kisah yang berjudul Ajal dan Baju Lebaran. Sebelum lanjut ke ceritanya, mari dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat membawakan cerita-cerita misteri berikutnya. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita misteri dari kami. Oke, nggak usah basa-basi lagi nih. Dan ini ceritanya. Ini adalah kisah tentang seorang pria berusia 28 tahun bernama Hasan. Hasan sudah mempunyai seorang anak bernama Reza. Usianya saat itu 3 tahun. Sedangkan istrinya sudah meninggal saat Reza berumur 2 tahun. Bulan Ramadan tahun kemarin, tepatnya tahun 2022, aku bekerja di sebuah garmen, dan saat itu aku mendapatkan beberapa teman sesama operator jahit. Salah satunya adalah Hasan. Dan Hasan ini seorang perantau. Dia berasal dari Sukabumi. Hasan, Heru, dan Robi tinggal di mes yang disediakan oleh pihak garmen. Sedangkan aku cuma sesekali saja numpang tidur di mes. Itu pun kalau sedang hujan deras atau motorku lagi ngadat dan tak bisa pulang ke rumah. Singkat cerita, waktu berjalan begitu cepat sampai gak kerasa 2 hari lagi menjelang Lebaran. Hari itu adalah hari ketiga terakhir puasa, dan pabrik mengharuskan semua karyawan untuk tetap masuk kerja sampai hari terakhir puasa. Dan kami tak ada pilihan, mau tak mau harus mengikuti peraturan yang ada. Sampai tibalah jadwal istirahat nih. Siang itu aku dan kawan-kawan nongkrong di belakang pabrik seperti biasa. Dan saat kami sedang ngobrol, tiba-tiba Hasan nyeletuk, "Saya pengen pulang. Saya pengen bawain baju buat lebaran anak." Seketika itu juga kami yang sedang mengobrol tiba-tiba terdiam dan memperhatikan Hasan. Aneh sekali saat itu, Hasan berbicara, tapi gimik mukanya yang flat, tatapannya yang kosong. Dan aku pun menimpali omongan Hasan. "Sabar San, bentar lagi juga libur. Lagi pula gajian kita kan nanti setelah THR. Tinggal 2 hari lagi San, kalem aja." Dan anehnya, Hasan menjawab seperti ini, "Saya pengen cepet-cepet pulang, mumpung masih ada waktu. Kasihan anak saya di rumah nangis terus." Dan masih dengan ekspresi yang datar. Lalu bel pun berbunyi, menandakan kami pun harus masuk kembali dan melanjutkan pekerjaan. Ketika kami berjalan menuju ke pabrik, Hasan masih jongkok memeluk lututnya saat itu. Lantas aku pun menghampiri Hasan dan mengajaknya masuk. Aku dan Hasan jalan bersamaan, tapi entah kenapa Hasan seperti tidak bergairah saat itu. Langkahnya sangat pelan dan lesu. Sampai singkat cerita kami pun sudah masuk ke pabrik dan bekerja seperti biasa nih. Dan saat menjelang sore, sekitar jam 2:30-an lah, suasana pabrik tiba-tiba ricuh dan karyawan wanita teriak-teriak histeris. Ternyata saat itu ada seseorang yang tangannya terkena mesin obras dan mengakibatkan beberapa jari tangannya ikut terpotong. Dan itu adalah Hasan. Segera aku dan teman-teman lainnya membawa Hasan ke puskesmas terdekat. Hasan masih terlihat lesu dan seperti tidak merasakan apapun. Dia hanya menyebut-nyebut nama anaknya dan matanya berkaca-kaca saat itu. Reza." Itulah yang Hasan ucapkan dengan suara yang tertahan-tahan, seperti sedang merasakan kesedihan yang sangat dalam. Aku dan yang lainnya berusaha untuk menenangkan Hasan, tapi Hasan tak bergeming. Bahkan
Tangisannya semakin pecah. Dan dokter yang menangani Hasan meminta kami untuk meninggalkan Hasan saat itu. Kami pun menunggu di luar. Ada 3 orang saat itu yang menunggu Hasan, Robi, Heru, dan aku. 1 jam kemudian nih, Hasan keluar bersama dokter dan tangannya sudah diperban saat itu. Lalu Hasan kami bawa kembali ke mes dan menyuruhnya istirahat di sana. Tapi saat itu Hasan meminta Robi untuk menemaninya di mes. Dan akhirnya Robi mengiyakan permintaan Hasan. Dan untungnya nih, pabrik memaklumi dan tidak memberikan sanksi. Setelah pamit kepada Hasan, aku dan Heru pun kembali ke pabrik karena masih banyak pekerjaan. Dan saat itu sudah cukup sore, sekitar jam 4-an lah. Aku dan Heru pun kembali duduk dan melanjutkan pekerjaan. Suasana pabrik masih ricuh saat kami datang. Banyak pertanyaan dari karyawan lain mengenai keadaan Hasan. Dan aku jawab seadanya. Sampai singkat cerita nih, waktu itu udah hampir maghrib. Saat itu Robi tiba-tiba masuk ke pabrik. Dia terlihat panik lalu berbicara. "Gawat dok, barusan security ke mes nanyain Hasan. Katanya si Hasan tadi minjem motor security. Bilangnya sih mau ke ATM ambil duit. Tapi udah 30 menit Hasan belum juga balik. Makanya security ke mes. Dan gue gak tahu, soalnya tadi gue lihat si Hasan lagi tidur. Gue juga ketiduran tadi di mes." Berkali-kali aku mencoba menelpon Hasan, tapi nomornya gak aktif. Bel pun kembali berbunyi. Dan semua karyawan berebutan menuju pintu keluar karena waktu berbuka puasa hampir tiba. Tapi tidak dengan aku, Heru, dan Robi. Kami masih panik memikirkan Hasan waktu itu. Kami hanya berharap Hasan baik-baik saja. Kemudian azan maghrib pun terdengar. Kami bertiga pergi ke warung untuk berbuka puasa. Dan tak lama ada tukang ojol yang masuk ke warung itu juga. Kami memperhatikan orang itu karena kami melihat di jaketnya seperti ada noda darah. Dan noda itu masih basah. Lalu aku pun bertanya ke tukang ojol itu, "Ah, maaf, itu kenapa di jaketnya ada darah ya?" "Oh, ini tadi di depan pasar Swalayan ada yang kecelakaan. Saya bantuin evakuasi tadi Barusan sudah datang ambulan. Dan mungkin sekarang udah dibawa ke rumah sakit." Aku pun kaget dan bertanya lagi, "Korbannya cewek apa cowok, "Cowok, Kayaknya dia habis belanja deh." Dan saat itu perasaanku mulai gak enak. Takutnya yang kecelakaan itu adalah Hasan. Dan kami bertiga pun menunggu informasi susulan tentang kecelakaan tersebut. Karena pasar Swalayan yang diceritakan tukang ojol itu cukup dekat dengan pabrik. Dan benar aja, ada mobil pickup mendatangi kami dan menanyakan alamat. "Permisi, apa benar ini garmen?" "Iya, betul," jawabku. Dan aku langsung melihat bahwa mobil itu sedang mengangkut sebuah motor. Dan aku kenal itu adalah motor Pak Yanto. Ya, motor security garmen. Dan saat itulah aku mengorek informasi dari supir pickup. Dan beliau memberikan informasi bahwa korban kecelakaan itu adalah karyawan garmen. Dan supir itu juga memberitahu kami bahwa korbannya meninggal di tempat setelah tabrakan dengan truk saat dia keluar dari pasar. Dan jasadnya sudah dibawa ke rumah sakit. Dan saat itulah kami segera pergi ke rumah sakit yang disebutkan oleh si sopir. Jantungku waktu itu berdebar-debar. Saat tiba di rumah sakit, mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama. Kami diantar ke ruangan di mana jasad Hasan diurus. Di sana, aku melihat tubuh Hasan yang sudah setengah hancur, terutama di bagian kepala. Gak kuat rasanya melihat teman sendiri dalam keadaan seperti itu. Selang beberapa menit, pihak dari pabrik pun datang untuk mengurus administrasi dan sebagainya. Dan seorang staf kantor menyuruh kami untuk pulang ke mes. Dan kami pun pulang.
Di mes, aku, Robi, dan Heru masih shock dan gak percaya. Hasan meninggal hari itu. Dan kami bertiga berinisiatif untuk yasinan dan mengirim doa untuk Hasan. Ketika kami sedang membaca doa, suasana saat itu sangat hening. Kami mendengar ada suara langkah kaki yang berjalan dari kamar menuju ke kamar mandi. Dan kamar itu berada tepat di belakangku. Bahkan aku yang bersandar kepada dinding kamar bisa merasakan getaran langkah kaki tersebut. Kami bertiga saling bertatapan satu sama lain. Robi terlihat ketakutan. Tapi saat itu aku kembali membaca surah Yasin dan diikuti oleh Robi dan Heru. Sampai tak lama dari itu, mungkin sekitar 15 menitan lah, terdengar ada yang mengetuk pintu. Lagi-lagi Robi mengernyitkan dahinya dan kami pun senyap seketika. Lalu terdengar lagi ketukan kedua dan ketiga. Assalamualaikum. Ternyata itu suara Pak Yanto. Aku pun segera membukakan pintu dan Pak Yanto berkata, "Kalian bertiga ditunggu di kantor sama Mr. Lee. Mr. Lee adalah pemilik garmen tersebut." Saat itu kami pun segera pergi ke pabrik untuk menemui Mr. Lee di kantornya. Dan ternyata Mr. Lee menugaskan kami bertiga untuk ikut ambulan. Kami ditugaskan untuk mengantar jenazah almarhum Hasan ke Sukabumi malam itu juga, dan diberi amanat menyerahkan sejumlah uang kepada keluarga Hasan. Heru dan Robi sempat menolak saat itu dengan berbagai alasan. Intinya mereka berdua ketakutan. Tapi Mr. Lee saat itu berkata dia akan memberikan THR dan gaji kami 2 kali lipat. Dan kami gak usah masuk kerja untuk 2 hari ke depan, asalkan kami bertiga mau untuk ikut mengantar jenazah almarhum Hasan. Tidak ada pilihan lain. Kami bertiga pun menuruti permintaan Mr. Lee. Setelah menyetujui perintah Mr. Lee untuk mengantar jenazah Hasan, aku, Heru, dan Robi kembali ke mes untuk mengambil pakaian dan barang-barang milik Hasan. Oh iya, sebelumnya nih, Mr. Lee sudah memberitahukan kabar duka tersebut kepada pihak keluarga Hasan. Sesampainya di mes nih, kami segera merapikan dan memasukkan barang-barang Hasan ke dalam tas miliknya. Dan kami menemukan selembar kertas di dalam lemari bajunya. Ternyata itu adalah sebuah lukisan, sketsa wajah istrinya. Ya, dulu almarhum Hasan sempat memintaku untuk membuatkan sketsa wajah istrinya. Kemudian sketsa itu pun kumasukkan juga ke tasnya Hasan. Sampai singkat waktu setelah semuanya selesai nih, kami bertiga kembali ke pabrik menemui Mr. Lee. Dan kami pun pergi ke rumah sakit bersama Mr. Lee. Dan kami menunggu instruksi dari pihak ambulan untuk berangkat. Jenazah Hasan diangkut dan supir ambulan mempersilahkan kami untuk masuk. Di bangku depan sudah terisi supir dan seorang pria dari pihak ambulan. Dan kami pun bertiga ke bagian tempat duduk di bangku belakang bersama jenazah yang terbaring di dalam keranda. Ketika kami masuk, semerbak tercium wangi khas jenazah baru memenuhi ruangan di dalam mobil itu. Dan yang membuat aku parno, karena dari dulu ya aku paling gak suka bawa kapur untuk mayat. Tapi mau gimana lagi, aku harus menghormati jenazah Hasan dan sengaja tidak memakai masker yang kubawa. Ambulan berangkat jam setengah 12 malam dari Bogor menuju ke kota Sukabumi. Jaraknya lumayan jauh, menempuh perjalanan sekitar 4 jaman. Di dalam mobil nih, kami membaca Yasin dengan HP. Sampai tak lama kemudian, si sopir bilang, "Punten, kalau bisa jangan baca Yasin dulu ya. Soalnya kita lagi di perjalanan." Mendengar perkataan sopir, kami pun keheranan dan bertanya, "Emangnya kenapa, Pak?" "Bukan apa-apa, soalnya Pak Mali suka ada kejadian gak enak." Aku jadi bertambah bingung dan baru mendengar mitos seperti itu. Dan karena gak mau debat nih, akhirnya aku pun mengalah dan diam aja.
Kami bertiga hanya sedikit ngobrol, membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan almarhum. Karena memang Hasan itu adalah orang yang baik. Dan aku masih tak menyangka kalau Hasan meninggal begitu cepat. Dan apalagi di saat-saat seperti ini, di mana semua orang bersemangat dan bahagia menyambut hari raya. Terlebih lagi, Hasan sudah 5 bulan belum pulang menjenguk anaknya. Dia hanya menelpon orang tuanya di Sukabumi dan sering sekali meminjam HP-ku untuk video callan dengan anaknya. Karena HP-nya Hasan tidak bisa digunakan untuk video call. Selama ini, aku senang bisa membantu Hasan karena aku pun bisa paham dengan kondisinya. Begitupun perasaannya. Sepanjang jalan aku merasa sedih dan gak sanggup membayangkan anaknya malam ini akan melihat ayahnya pergi untuk selamanya. Sampai singkat cerita nih, kami sudah memasuki wilayah Sukabumi. Kami mulai melewati jalan sepi dan hutan-hutan kecil. Heru dan Robi saat itu tertidur dan aku akhirnya ikut mengantuk. Sampai tanpa sadar aku ketiduran beberapa menit. Saat itu aku mendengar suara Hasan. Baju anak saya. Baju. Suaranya sayup-sayup, tapi terdengar berulang-ulang. Sampai akhirnya aku pun terbangun. Begitu pula dengan Heru dan Robi. Kami bertiga terdiam dan saling menatap. Dan ternyata mereka berdua mendengar suara Hasan itu. "Gue dengar suara Hasan," ucap Robi. Dan seketika itu kami memandangi keranda, memperhatikan dari ujung ke ujung. Aku sempat berpikir, apakah Hasan masih hidup atau mati suri? Tapi rasanya gak mungkin, karena sebagian tubuh Hasan sudah hancur, terutama di bagian kepala. Manusia mana yang bisa bertahan dengan kondisi fisik seperti itu? Dan aku baru ingat perkataan ojol kemarin. Kalau sebelum terjadi kecelakaan, Hasan keluar dari pasar swalayan baru selesai belanja. Mungkin saja saat itu Hasan membelikan baju untuk anaknya. Kemudian saat itu juga aku segera mengetuk jendela untuk memberhentikan sopir. Mobil pun berhenti dan sopir keluar lalu menanyakan ada apa. Aku segera menanyakan kepada sopir apakah barang-barang jenazah seperti HP dan barang bawaan sebelumnya sudah diamankan di mobil ini. Kalau HP ada sama saya, tapi kalau barang-barang yang lain saya nggak tahu. Soalnya cuma ini aja yang dititipkan ke saya. Emangnya kenapa, A? Jawab sopir. Wah, pantesan. Gini deh, Pak, kalau boleh saya minta tolong. Coba Bapak tanyakan kepada orang yang ngurus jenazah ini. Apakah ada barang milik jenazah yang ketinggalan di rumah sakit? Soalnya si almarhum tadi habis belanja sebelum mengalami kecelakaan, Pak. Lalu si sopir menelpon seseorang, tapi tidak ada jawaban. Berkali-kali dia menelpon dan tetap tidak ada jawaban. Karena sudah menyita waktu cukup lama, akhirnya si sopir memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan. Dan aku mengerti kondisi tersebut. Lanjutlah kami mengantar jenazah. Dan ketika sudah dekat ke tempat tujuan, saat itu sudah jam 3 subuh. Dalam perjalanan, sopir itu tiba-tiba berhenti dan bertanya kepada kami, "Ada apa, A? Ngetuk-ngetuk jendela?" Lah, aku, Heru, dan Robi terdiam kebingungan karena kami bertiga gak ngerasa mengetuk jendela mobil. Enggak, Pak, enggak ada yang ngetuk jendela kok. Oh, saya salah dengar kali ya, timpal sopir, dan dia ngelanjutin lagi perjalanan. Setelah beberapa saat, akhirnya kami tiba di rumah almarhum Hasan. Di sana sudah ramai. Mungkin itu keluarga dan kerabatnya. Mereka sudah menunggu kedatangan kami. Segera kami turun dan membawa jenazah ke dalam rumahnya. Pecahlah tangis beberapa orang di rumah itu. Mungkin itu orang tua dan saudaranya. Tapi saat itu aku tidak melihat satu anak pun. Tapi
Saat itu aku tidak melihat satupun anak kecil, dan mataku terus mencari keberadaan anaknya Hasan. Dan setelah suasana tenang, aku pun menanyakan kepada orang tua Hasan. Ternyata Reza sedang tidur dan sengaja tidak dibangunkan. Dari kemarin sore Reza menangis sampai malam hari. Itu pun setelah dibujuk dan mengatakan bahwa ayahnya akan pulang sebentar lagi. Barulah Reza berhenti menangis dan tertidur. Miris hatiku membayangkan perasaan antara ayah dan anak itu. Di sana, jenazah masih di dalam keranda, dikelilingi keluarga dan kerabatnya. Mereka membacakan Yasin dan mendoakan almarhum Hasan hingga tak terasa sudah menjelang pagi. Waktu itu sekitar jam 6 pagi lah. Dan rencananya jenazah akan dimakamkan pagi itu juga jam 7. Makin ramai suasana saat itu. Mungkin karena ramai dan berisik, Reza akhirnya bangun dan keluar dari kamarnya. Terlihat wajah Reza masih sembab karena menangis semalaman. Dan Reza langsung melihat ke sekelilingnya. "Ayah, adek, ana, mak?" Reza bertanya kepada neneknya dengan suara khas anak kecil yang masih belum pasti mengucapkan kalimat. Dan si nenek tanpa menjawab langsung memeluk anak itu. "Ayah, adek, anak, mak." Lagi-lagi Reza menanyakan ayahnya dengan gimik muka yang panik, sedih, dan matanya berkaca-kaca. Lantas aku menghampiri anak itu dan mencoba untuk menghiburnya. Untungnya Reza anaknya humble dan tidak takut kepada orang yang baru ia temui. Saat itu aku berkata, "Wah, ini Eza ya? Om ini teman ayahnya Eza. Ayah Eza lagi bobo. Eza sama om dulu ya." Gemetar badanku saat berkata demikian kepada Reza. Dan saat itu Reza langsung lari dan memasuki beberapa kamar dan ruangan lain. Sepertinya Reza sedang mencari ayahnya. Lalu dia kembali lagi dan bertanya, "Ayah, dek, bobo di mana, om?" Oh iya, Eza mau jajan gak?" Timpalku mengalihkan pertanyaan anak itu. "Mau es krim," ucap Reza. Lalu aku segera mengangkat tubuh Reza dan menggendongnya. Dan saat itu aku merasakan hangatnya tubuh anak itu. Ya Allah, saat itu air mataku tak terbendung lagi. Hatiku terasa sakit. Lantas segera aku membawa Reza keluar rumah. Dan di luar juga banyak orang-orang yang sedang duduk. Mereka semua menyapa Reza. Bahkan ada yang menangis dan menghibur anak itu. Dan memang tak jauh dari rumah Hasan ada sebuah warung. Di sanalah Reza menunjukkan es krim. Lalu aku pun membelikannya. Ya biarpun sebenarnya tidak baik makan es krim pagi-pagi, apalagi waktu itu belum sarapan. Tapi apa boleh buat. Nah, setelah dari warung, aku pun hendak kembali ke rumah Hasan. Tapi begitu sampai di halaman rumah, Reza pun langsung lari ke dalam. Lantas aku pun duduk dan bergabung dengan temanku dan para supir ambulan. Kemudian ada bapak-bapak yang datang menemui orang tua Hasan untuk memastikan kapan acara pemakaman dilakukan, karena waktu itu sudah hampir jam 7 pagi. Sedangkan Reza masih asik menikmati es krim, seolah tak peduli dengan sekitarnya. Dan saat semua sudah siap, keranda pun hendak diangkat. Reza tiba-tiba menangis dan menanyakan ayahnya. Saat itulah neneknya mengatakan kalau ayahnya sedang tidur di saung sambil menuju keranda yang ada di depan anaknya itu. Seketika Reza bangun dari pangkuan neneknya dan menyingkap kain penutup keranda. Terlihat jenazah yang telah dikafani dan terbalut tikar pandan. Terlihat sangat jelas bahwa di bagian ujung kain kafan itu sudah merah dengan darah. Lagi-lagi tangisan keluarga Hasan pun pecah seketika. Lekas saja seorang menutup keranda tersebut dan disegerakanlah pemakamannya. Keranda diangkat oleh beberapa orang di sana. Dan waktu itu Reza ikut dibawa ke pemakaman. Dan ada beberapa anak kecil juga yang ikut.
Dan ketika sesampainya di makam, dimulailah penguburan itu. Sedangkan Reza sedang bermain tanah dengan anak-anak yang ikut ke makam. Sampai singkat cerita, pemakaman pun selesai dan kami sempat ngobrol dengan orang tua dan keluarga Hasan untuk menyampaikan amanah dari perusahaan. Sekitar jam 9 semuanya selesai nih, dan sopir mengajak kami untuk pulang. Dan saat aku di dalam ambulan, aku gak bisa berhenti memandangi Reza. Ya Allah, kasihan sekali anak itu, ucapku di dalam hati. Sekarang tinggal tugas kakek dan neneknya untuk membuat Reza mengerti bahwa ayahnya telah pergi jauh. Singkat waktu kami pun sudah kembali ke Bogor jam 2 siang. Heru dan Robi kembali ke mes, sedangkan aku langsung pulang ke rumah karena merasa sangat capek. Aku langsung tidur saat itu, dan aku terbangun saat maghrib karena dibangunkan untuk buka puasa. Malam itu biasa aja, tidak terjadi apa-apa. Hingga saat aku sedang merapikan lemari pakaian, saat itulah aku baru teringat tentang baju lebaran yang dibeli almarhum Hasan untuk anaknya. Dan aku segera menelpon Heru dan memintanya untuk ke rumah sakit menanyakan barang almarhum Hasan. Siapa tahu ketinggalan, karena memang rumah Heru yang paling dekat dengan rumah sakit tersebut. Dan alhamdulillah, malam itu Heru mengabarkan ternyata sebuah bungkusan milik Hasan ketinggalan di rumah sakit. Dan isinya adalah beberapa setel baju anak laki-laki. Kemudian aku dan Heru berniat kembali lagi ke Sukabumi besok pagi untuk mengantarkan baju-baju tersebut. Sekitar jam 9 pagi nih, aku dan Heru berangkat ke Sukabumi dengan sepeda motor milik Robi. Robi gak ikut waktu itu karena dia lagi gak enak badan. Nah, karena hari itu adalah hari terakhir puasa dan esoknya adalah hari raya, kondisi jalan saat itu benar-benar macet. Sampai-sampai kami tiba di rumah Hasan waktu itu sekitar jam 4 sore. Dan setelah menyerahkan baju lebaran untuk Reza, kami pun segera pamit. Tapi orang tuanya Hasan meminta kami untuk di sana dulu dan berbuka puasa bersama. Aku dan Heru akhirnya menuruti keinginan orang tuanya Hasan. Reza pun senang dan langsung mencoba baju barunya. Maghrib tiba, kami pun buka puasa bersama. Suasana di rumah itu lebih ramai dari hari kemarin. Sampai singkat cerita, kami berdua pun pamit. Dan saat kami sudah di atas motor, kami sempat melihat kembali ke dalam rumah itu. Di sana, kami melihat Hasan sedang duduk di tengah-tengah keluarganya yang sedang berkumpul. Hasan tersenyum kepada kami. Entah itu hanya halusinasi atau memang nyata. Aku pun balik tersenyum dan mengucapkan salam. Dan kami pun pulang ke Bogor tepat pada malam takbiran. Oke teman-teman, segitu aja cerita dari Bang Endo nih. Semoga banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini. Semoga dari cerita ini menambah kecintaan kita kepada orang tua kita. Dan akhirnya, gua Rizky izin pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.